warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, apa kabar? Balik lagi sama aku Dini Ramadhani dengan NIM K71211081 dari kelas 1A Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas 11 Maret. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan belajar bareng lagi. Kita akan membahas lebih dalam lagi tentang salah satu materi pelajaran, yaitu materi bilangan dan operasi bilangan. Nah, kira-kira tema yang mana yang akan kita bahas kali ini? Ayo, kalian harus bisa tebak tema yang mana. Kalau menurut aku kita akan bahas tentang materi eksponen. Nah, kalian masih ingat gak sih eksponen itu seperti apa? Atau kalian udah pada lupa? Ayo diingat-ingat lagi. Nah, daripada lama-lama, yuk kita langsung ke videonya. Oke teman-teman, ini dia materi kita hari ini, eksponen dan sifat-sifatnya. Nah, sebelum kita masuk ke dalam penjelasan dan sifat-sifat dari eksponen, kita akan mengetahui dulu bagaimana sejarah dari eksponen dan kegunaan eksponen ini. Yuk kita simak berikut. Tokoh pertama yang berperan yaitu John Napier. Orang yang pertama kali menemukan bilangan berpangkat atau eksponen adalah John Napier. John Napier merupakan seorang bangsawan dari Merchiston, Skotlandia. John Napier juga merupakan penemu bilangan logaritma yang memang ada hubungannya dengan bilangan eksponen. John Napier menyadari bahwa setiap bilangan bisa diubah dalam bentuk eksponen maupun logaritma agar bilangan tersebut bisa diubah dalam bentuk yang lebih sederhana. Tokoh yang kedua yaitu René Descartes. Cara penulisan perkalian berulang dengan menggunakan notasi bilangan berpangkat atau notasi eksponen pertama kali dikenalkan oleh salah satu ahli matematikawan berkebangsaan Prancis yaitu René Descartes. Pada abad ke-17, matematikawan Prancis ini menjadi orang yang pertama kali menggunakan A, B, dan C untuk menyatakan bilangan yang telah diketahui nilainya. Pada saat itu, Descartes mulai menggunakan simbol X pangkat 2 untuk XX dan sebagainya. Sejak saat itu, persamaan aljabar dapat dituliskan dalam bentuk yang sudah modern. Tokoh yang ketiga yaitu Michael Stifel. Eksponen berasal dari dua suku kata dari bahasa Latin expo dan poner. Expo berarti berasal atau dari, dan poner artinya tempat dia sendiri. Penggunaan kata eksponen dalam matematika modern tercatat pertama kali dalam buku Aritmatika Integral yang ditulis oleh seorang ahli matematika asal Inggris bernama Michael Stifel. Namun demikian, saat itu istilah eksponen hanya digunakan untuk bilangan dasar 2. Jadi istilah eksponen 3 berarti 2 pangkat 3 yang bernilai 8. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kegunaan eksponen di berbagai bidang kehidupan. Penerapan fungsi eksponensial dalam bidang biologi yaitu proses pembelahan sel yang semula satu sel, kemudian membelah menjadi 2 sel, kemudian membelah lagi menjadi 4 sel, dan seterusnya. Kemudian dalam bidang fisika, contohnya yaitu pada perhitungan kecepatan cahaya yang besarnya adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik. Kemudian ada penerapan fungsi eksponensial dalam bidang ekonomi. Biasanya digunakan dalam perbankan. Salah satunya adalah dalam perhitungan suku bunga majemuk. Dan yang terakhir yaitu penggunaan eksponen dalam bidang sosial. Fungsi eksponen dalam bidang sosial biasanya digunakan dalam perhitungan pertumbuhan penduduk dalam jangka waktu tertentu. Nah, selanjutnya yaitu definisi eksponen. Eksponen merupakan perkalian bilangan yang sama secara berulang. Jika A adalah anggota bilangan real dan N adalah bulat positif, maka A pangkat N sama dengan A kali A kali A kali A dikalikan dengan A sebanyak N kali, artinya kita mengalikan A secara berulang sebanyak N kali. Eksponen biasa juga disebut dengan pangkat. Pada perpangkatan A pangkat N, A juga disebut sebagai basis bilangan pokok dan N disebut sebagai pangkat. Kita lihat contoh soal berikut. Tentukan nilai dari bilangan pangkat berikut. 7 pangkat 4. Di sini kita akan mengalihkan angka 7 secara berulang sebanyak 4 kali, yaitu 7 kali 7 kali 7 kali 7. Kita dapat menuliskannya dengan 7 pangkat 4 dengan hasil 2401. Contoh yang kedua, yaitu sederhanakan bentuk perkalian berikut. Di sini ada perkalian B kali B kali B kali B.
Nah, B di sini sebagai bilangan pokok atau basisnya. Di sini B dikalikan sebanyak 4 kali, maka pangkatnya adalah 4. Jadi basisnya adalah B dan pangkatnya adalah 4. Nah, kita akan masuk ke dalam sifat-sifat eksponen. Sifat yang pertama yaitu A pangkat M dikalikan A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N. Jadi, sifat eksponen dalam bentuk perkalian di sini, maka pangkat akan ditambahkan. Contoh soalnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. 2 pangkat 3 dikalikan 2 pangkat 5 sama dengan 2. Nah, di sini pangkatnya akan ditambahkan, yaitu 3 dan 5. 2 pangkat 3 plus 5 sama dengan 2 pangkat 8. 8 di sini merupakan hasil dari penjumlahan dari pangkatnya. Maka 2 pangkat 8 hasilnya yaitu 256. Sifat yang kedua yaitu A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurangi N. Sifat yang kedua ini apabila bilangan berpangkat dalam bentuk pembagian, maka pangkat akan dikurangi. Di sini pangkat pembilang akan dikurangi dengan pangkat dari penyebut. Contohnya, sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. 3 pangkat 5 per 3 pangkat 2 sama dengan 3. Nah, pangkatnya di sini akan dikurangi. 5 dikurangi 2. Dari pangkat pembilang, maka akan dikurangi dengan pangkat dari penyebut. Jadi, 5 dikurangi 2 sama dengan 3. Maka di sini 3 pangkat 3. Hasilnya yaitu 27. Contoh yang kedua yaitu 2 pangkat 6 dikalikan 5 pangkat 3 per 2 pangkat 3 dikali 5. Di sini terdapat dua angka dengan basis yang sama, yaitu angka 2 dan angka 5. Maka di sini 2 pangkat 6 min 3, karena 6 dan 3 merupakan pangkat. Dikalikan dengan 5 pangkat 3 min 1, karena 3 dan 1 merupakan pangkatnya. Maka akan menghasilkan 2 pangkat 3 dikali 5 pangkat 2. Di sini pangkat 3 dan pangkat 2 merupakan hasil pengurangan dari perpangkatan yang sebelumnya. Kemudian kita masuk ke dalam sifat yang ketiga. Sifat ketiga menyebutkan A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya A pangkat M kali N. Nah, jika bilangan pangkat ada di dalam bentuk kurungan, maka pangkatnya akan dikalikan. Contohnya seperti berikut. Sederhanakan bentuk pangkat berikut ini. 6 pangkat 4 dipangkatkan lagi dengan 2, maka hasilnya 6 pangkat 4 kali 2. 4 kali 2 di sini merupakan perkalian dari pangkat. Jadi 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka hasilnya yaitu 6 pangkat 8. Contoh soal berikutnya yaitu P pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan X plus 1. Maka P pangkat 2 dikali X plus 1. Di sini kita akan mengalihkan 2 dengan X dan 2 dengan 1. Maka di sini didapatkan hasil P pangkat 2X plus 2, karena 2X dihasilkan dari 2 kali X dan 2 dihasilkan dari 2 kali 1. Sifat yang keempat. Di sini sifat yang keempat berbunyi A kali B pangkat N sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Nah teman-teman, bila ada dua bilangan di dalam kurungan kemudian diberi pangkat, maka kedua bilangan tersebut akan memiliki pangkat yang sama. Contohnya adalah sebagai berikut. 3 dikali 6 pangkat 2 sama dengan 3 pangkat 2 dikali 6 pangkat 2. Di sini walaupun basisnya berbeda, namun keduanya memiliki pangkat yang sama. Contoh soal yang kedua. 2x pangkat 2 dikali y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3. Maka hasilnya 2 pangkat 3 dikali x pangkat 2 dipangkatkan dengan 3 dikali y pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 3.
Hasilnya yaitu 2 pangkat 3 dikali X pangkat 6 dikali Y pangkat 9. Di sini kita mendapatkan hasil 8X pangkat 6 Y pangkat 9. 8 merupakan hasil perkalian dari 2 pangkat 3. X pangkat 6 merupakan hasil dari X pangkat 2 yang duanya dikalikan dengan pangkat 3. Dan Y pangkat 9 merupakan hasil perkalian pangkat dari 3 kali 3. Sifat yang kelima yaitu berbunyi A per B pangkat M sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Dengan B tidak boleh sama dengan 0 dan M adalah bilangan positif. Maka dalam bentuk ini penyebut dan pembilang akan memiliki pangkat. Contoh soalnya 2 per 3 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat 5 per 3 pangkat 5. Di sini pembilang dan penyebut sama-sama memiliki pangkat yang sama, yaitu pangkat 5. Nah, itu dia teman-teman. Materi eksponen itu mudah bukan? Kalian aja yang ngebuatnya susah. Semoga dengan video kali ini dapat bermanfaat dan dapat menambah wawasan pengetahuan kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video pembelajaran aku selanjutnya. Sekian dari aku, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.